Permintaan kenaikan upah minimum memang menjadi dilema. Satu sisi, jika tidak dinaikkan maka daya beli masyarakat akan turun. Namun saat ini pemulihan pasca Covid masih berlanjut. Lantas bagaimana Ketua Umum Kadin menyikapinya? Berikut perbincangan Dina Gurning dengan Ketua Umum Kadin dalam menyikapi permintaan kenaikan UMP. 2023, para buruh ini menuntut untuk menaikkan upah minimum. Kalau Bapak mewakili Kadin dan juga salah satu pengusaha, bagaimana melihat tuntutan ini? Gini, saya mau keluar dari pembahasan tadi bicara UMP atau bukan, tapi saya mau bicara spiritnya dulu. Saya ajak selama ini ngajak diskusi dengan teman-teman pekerja dan buruh. Dan bukan apa-apa, pengusaha dan pekerja dan buruh itu tidak harus bersama, harus bersama. Ya kan? Makanya saya menyuarakan waktu itu supaya kita kan punya tujuan sama, mensejahterakan. Ya. Nah, kita juga ingin memastikan bahwa pekerja dan buruh itu sejahtera. Ya. Nah, tapi juga harus ada tantangan yang kita lihat. Pertama apa? Selain kita bicara itu bicara produktivitas, kita bicara harus ada skill nih. Ini kita punya PR banyak, skillnya harus di reskill, harus upskill gitu loh. Makanya kami ajak bicara semua teman-teman konfederasi besar buruh-buruh untuk bicara, ayo ini gimana ya kita bersama-sama. Nah, jadi harus mulai berpikirnya secara lebih integrated. Nah, jadi kalau untuk bicara bagaimana itu kan ada suatu tripartit, ada suatu proses hukum yang terjadi, diskusi yang ada. Saya nggak mau mengganggu proses itu. Tapi intinya buat pengusaha simpel. Kami mau siap membeli selama perusahaan yang sehat, selama perusahaan yang maju, sharing mau, nggak ada masalah. Kenapa? Kita partnership kok, karena kita butuh juga. Terus juga kita mau bayar lebih besar lagi bisa juga. Kalau produktivitas tambah tinggi, ya kita ingin besar. Itu problemnya Pak, karena kalau kita melihat beberapa waktu terakhir cukup banyak PHK yang terjadi mungkin karena kondisi ekonomi dan bisa diasumsikan bahwa banyak perusahaan yang sedang tidak sehat. Ya, tidak semua sehat, karena tantangannya kan berat, besar. Makanya saya juga sudah menyuarakannya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan atau dalam industri padat karya, kehadiran pemerintah penting. Karena tadi bahwa karena ini kan padat karya, kalau bisa diberikan insentif khusus untuk perusahaan-perusahaan ini, untuk supaya menghindarkan PHK ini, itu yang harus ada. Jadi disinilah sinergi juga partnership ya triangular tadi kan antara pemerintah, perusahaan dan juga pekerja dan buruh. Gitu. Oke.